Babul ilmi, bab mengenai ilmu. Bab mengenai ilmu ini bab yang bicara soal hal ihwal keutamaan ya. Keutamaan, pahala besar, dan lain sebagainya, termasuk nanti ada catatan penting mengenai ilmu apa yang mesti diajari pertama kali pada seorang anak, ilmu yang wajib dipelajari seorang mukallaf, dan lain sebagainya nanti ada di akhir bab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, beberapa tingkat. Ai yarfa darajatil ulama'i minhum khosotan. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah Allah akan mengangkat, ya, jadi khusus Allah akan mengangkat orang-orang alim gitu ya di antara kalian beberapa derajat. Jadi orang alim di sini mendapatkan perhatian khusus, bahkan katakanlah di sini diberikan derajat ya, diangkat derajatnya. Ini adalah ayat yang menjadi dasar betapa utamanya sebuah ilmu, betapa utamanya orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ini memang janji dari Allah. Wa qala Allah azza wa jalla, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, katakan, apakah orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui posisinya sama? Ini adalah pertanyaan ya, tetapi tentu tidak memerlukan jawaban karena sudah kita tahu apa jawabannya. La yastawiyani, maksudnya seperti itu. Maksudnya ketika ditanyakan dua hal yang saling bertolak belakang ini, maksud dari ayat ini adalah bahwa keduanya tidak sama, keduanya tidak serupa, keduanya tidak satu derajat, beda gitu ya. Terdapat perbedaan level antara keduanya, antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Wa akhraja Ibnu Abdul Bar an Anas qala Rasulullah utlubal ilma, ya, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlubu. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Anas bahwa Anas berkata, Rasulullah bersabda, utlubul ilma, carilah ilmu walau bisin, meski sampai ke negeri Cina. Tentu ini maksudnya bukan dalam arti kita wajib nyari ilmu ke Cina, bukan, tetapi maksudnya adalah sebuah perungkapan dengan sebuah contoh sederhana. Negeri yang nun jauh di sana, dulu itu kan pada zamannya Cina dianggap negeri yang paling jauh gitu ya. Ya dulu belum ada mungkin istilah mengenal Antartika, Atlantik atau apa ya, atau bahkan Nusantara tak ada ya. Jadi maksudnya adalah cari ilmu meskipun jauh sekali. Jadi bukan dalam arti yang disebutkan di sini bukan berarti adalah takyinnya ya, bukan. Tetapi di sini sebetulnya lebih kepada fokus kepada kita harus berusaha menggapai ilmu dimanapun berada, meskipun itu dari negeri yang jauh gitu. Itu maksudnya.
Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sungguhnya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Innal malaikata, sungguhnya malaikat, tadau ajnihataha, meletakkan, membentangkan sayapnya, li talibil ilmi, kepada pencari ilmu, ridho bima yatlubu, karena rela, karena ridho, karena rela atau ridho dengan apa yang dicari oleh penuntut ilmu tersebut. Maksudnya menghormati, ya. Jadi malaikat meletakkan atau membentangkan sayapnya, artinya malaikat menghormati orang yang mencari ilmu. Atau bisa juga malaikat, gitu ya, artinya mendoakan, ya, mengharapkan kebaikan, gitu, kepada yang mencari ilmu. Intinya adalah bahwa dengan diikut sertakannya malaikat yang membentangkan atau meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu, ini menunjukkan betapa agung dan betapa besarnya perihal belajar mencari ilmu. Itu yang dipahami dari hadis ini. Selanjutnya juga ada riwayat wa Dailami an Ibni Abbas, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Ada Imam Ad-Dailami ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebuah riwayat mengenai talabul ilmi, mencari ilmu, sa'atan, 1 jam, khairun, lebih baik, min qiyami lailatin, ketimbang beribadah 1 malam. Bukan berarti ibadah qiyamul lail jelek atau derajatnya di bawah menuntut ilmu, bukan berarti seperti itu. Tapi ini maksudnya adalah ketika dibandingkan dua hal yang baik, itu menunjukkan hal yang dibandingkan ini supaya kita paham itu adalah hal yang baik, gitu, hal yang luar biasa. Jadi ibadah itu kan bagus ya, luar biasa. Nah, mencari ilmu itu disandingkan dengan, bahkan dianggap lebih baik. Maksudnya adalah mencari ilmu ini berarti diberi penekanan bahwa ini luar biasa, gitu, kebaikannya luar biasa. Itu aja, gitu ya, yang bisa dipahami. Atau bisa juga ada ulama yang berpendapat bahwa mencari ilmu 1 jam itu lebih baik daripada melakukan ibadah tapi tanpa ilmu. Nah, itu juga bisa masuk ke situ makna dari riwayat ini. Wa talabul ilmi yauman khairun min syami salasati ashhurin. Nah, selanjutnya di sini ditambahkan riwayat tersebut bahwa mencari ilmu sehari itu lebih baik daripada saum 3 bulan. Jadi saum itu kan hal yang bagus ya, positif, hal yang ibadah yang luar biasa. Nah, ini disandingkan dengan mencari ilmu, artinya menunjukkan mencari ilmu itu adalah hal yang utama, gitu. Bisa jadi pemaknaannya bisa kayak yang atas lagi ya. Jadi menyandingkan dua hal yang mulia, sehingga supaya dua hal yang mulia yang paling awal ini mendapat penekanan. Bukan berarti yang keduanya kurang, bukan. Tapi ini supaya kita memberikan pemahaman yang tepat, supaya kita paham bahwa mencari ilmu itu luar biasa. Begitu maksudnya. Atau bisa juga dimaknai kayak tadi, jadi mencari ilmu sehari itu lebih baik daripada saum tanpa ilmu, daripada saum 3 bulan tanpa ilmu, gitu. Itu juga seperti itu bisa. Wa Tirmizi an Sahbarah man talabal ilmi kana kafaratan lima modok. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah riwayat dari Sahbarah. Jadi
Man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, kana kafarotan, hal itu menjadi kafarotan, menjadi penghapus, ya, penghapus 5 terhadap sesuatu mado yang sudah lalu, yaitu dosa, ya. Jadi bisa menjadi penghapus dosa mencari ilmu itu. Selanjutnya wasirozi an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha manin taqala liyata'allama ilman gufiro lahu qabla an yakhtuwa. Subhanallah, ya. Dari Imam As-Sirazi, beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau ini meriwayatkan bahwa katanya siapa yang melangkah atau siapa yang berpindah tempat untuk mencari ilmu, maka dia akan diampuni. Jadi dia diampuni sebelum dia melangkah. Jadi siapa yang melangkah untuk mencari ilmu, dia diampuni sebelum dia melangkah. Wa Ibnu Asakir wa Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma khuyra Sulaiman alaihissalam bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtarul ilma fa'utiyal mulka wal mala likhtiyarihi al ilma. Nah, selanjutnya ada hikayat dari Nabi mengenai Nabi Sulaiman. Ini Ibnu Asakir, seorang ahli sejarah, dan Imam Ad-Dailami, ya, seorang ahli riwayat hadis, mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas. Mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas menceritakan mengenai Nabi Sulaiman dulu itu dikasih pilihan, milih harta, kerajaan, atau memilih ilmu. Lalu yang uniknya adalah Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, saat beliau memilih ilmu, maka kerajaan dan harta pun diberikan kepada beliau karena beliau memilih ilmu. Jadi kalau harta itu bisa hilang, kekuasaan bisa jatuh, sedangkan ilmu malah makin bertambah, gitu ya. Kalau kita belajar dan mengajarkan makin bertambah. Jadi ilmu itu sebuah modal yang tidak perlu capek kita menjaganya, tidak perlu capek kita memikulnya, ya, tapi istilahnya itu bahkan ilmu ini yang membimbing kita, ya, subhanallah. Wa Tabarani an Abi Umamah ayyuma nashin nasya'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakburu a'tahullahu yaumal qiyamati sawabas naini wa sab'ina siddiqan. Di sini Imam At-Tabarani dari Abi Umamah meriwayatkan bahwa katanya ayyuma, siapa saja, nashin nasya'a fi talabil ilmi, ya, siapa saja pemuda yang menuju dewasa, dia tumbuh mencari ilmu, wal ibadah, juga beribadah, hatta yakburo, sampai dia dewasa, gitu ya. Jadi pemuda remaja, ya, pemuda remaja, lalu dia tumbuh dalam kondisi mencari ilmu dan beribadah, hatta yakburo, sampai dia ini besar, dewasa, maka a'tahullahu, Allah bakal memberikan si pemuda yang waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu dan ibadah tadi itu sampai dia dewasa, yaumal kiamati, pada hari kiamat, diberi apa? Sawabas naini wa sab'ina siddiqan. Jadi nanti di hari kiamat dia akan diberi pahala 72 orang yang jujur, setara dengan 72 orang yang benar keyakinannya, atau yang membenarkan, gitu, yang membenarkan
mengenai ajaran Islam. Wa Ibnu Najjar an Anas al ulama warasatul anbiya. Di sini ada riwayat dari Imam Ibnu Najjar. Ibnu Najjar dari Anas meriwayatkan al ulama, bahwa yang namanya para ulama, ya al ulama orang-orang alim, warasatul anbiya pewaris para nabi. Tuhibbuhum ahlus samai. Penduduk langit mencintai ulama. Penduduk langit mencintai mereka, ya ulama. Wa tastaghfiru lahumul hitanu. Saya juga disebutkan. Jadi di sini disampaikan wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bahri. Nah, jadi ikan-ikan di lautan saja ini meminta ampun, ya mendoakan, meminta ampun bagi ulama. Idza matu ila yaumil qiyamah. Ketika mereka wafat di hari kiamat, ya. Idza matu ila yaumil qiyamah. Jadi jika mereka wafat hingga hari kiamat. Nah, di sini ulama pewaris para nabi. Mewarisi ajarannya, ya ilmunya. Penduduk langit mencintai mereka. Ini pujian. Pujian bagi status ulama. Jadi ulama itu dipuji. Yang pertama dipuji karena sebagai pewaris para nabi, yang kedua dipuji karena dia dicintai oleh penduduk langit, yang ketiga juga dimintai ampun, ya stagfir lahumul khitanu fil bahri. Dimintai ampun oleh ikan-ikan di laut, ya, jadi ikan-ikan di laut itu meminta ampun bagi para alim idza matu ila yaumil qiyamah. Ketika mereka wafat hingga hari kiamat itu dimintain ampun, ya. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin, ya, mudah-mudahan kita termasuk. Wal Bukhari an Muawiyah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis yang cukup populer dan juga sahih. Imam Al-Bukhari dari Muawiyah meriwayatkan hadis, siapa yang, ya, man yuridillahu bihi, siapa yang Allah menghendaki bagi orang tersebut khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang itu bakal dibuat paham, gitu ya. Orang itu akan dibuat paham, diperdalam dalam masalah agama. Wa Tabarani wal Baihaqi an Abi Hurairah ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal fiqhi fid din. Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, yang mana sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Di dalam riwayat itu disampaikan bahwa Nabi bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdala minal fiqhi. Tidak ada ibadah kepada Allah dengan suatu yang lebih utama ketimbang, ya, ketimbang minal fiqhi fiddin, ketimbang kepahaman dalam agama. Jadi ibadah yang utama adalah kepahaman dalam agama, ya, dalam beragama. Ya, jangan sampai orang-orang Islam ini sekarang, ya, dengan kejadian terakhir itu, ya, kejadian salah seorang yang konon katanya berceramah di sebuah tempat ibadah agama yang lain, ya. Nah, ini kan sebetulnya suatu yang suatu yang jelas gitu sebetulnya, nggak mesti diperdebatkan. Karena konteks para ulama bicara soal toleransi itu konteksnya bukan apa yang kita pahami sekarang, ya. Tetapi syarat yang utamanya adalah ketika berbicara soal gereja yang ada di dalam, katakanlah, riwayat-riwayat yang disebutkan, ya, Al-Kanisah itu, ya sebetulnya konteksnya adalah Ahluzimah. Jadi bicara Ahluzimah itu siapa, ya? Orang-orang yang tunduk pada
pada kekuasaan umat Islam, pemerintahan Islam. Jadi konteksnya seperti itu. Di dalam rangka riayah gitu ya, dalam rangka sebagai rakyat gitu. Sedangkan sekarang status ahli zimah itu kan tidak ada. Makanya kaul-kaul ulama yang bicara soal misalnya makruhnya atau diperbolehkannya masuk ke kanisah gitu ya, dikarenakan ada keperluan atau dengan syarat tidak ada gambar apa-apa di sana, itu dalam konteks ya, bukan dalam konteks sekarang gitu. Tapi dalam konteks ketika syiar kekuasaan umat Islam itu sudah ada kekuatan, dan itulah yang terjadi seperti itu. Jadi mereka dalam konteks aluzimah. Jadi kanisah ya, tempat ibadah agama yang lain yang dimaksud dengan kaul-kaul ulama itu adalah aluzimah. Jadi orang yang tunduk pada kekuasaan syariat penguasa yang menjalankan syariat Islam gitu. Jadi bukan seperti konteks sekarang. Jadi kalau dalam konteks sekarang, ketika umat Islam tidak memiliki kekuatan yang bisa menopang syiarnya, nah maka prioritas dari para ulama mubalik adalah mengutamakan syiar, ya, mengutamakan syiar tempat ibadah, pertemuan, lokasi-lokasi yang di situ adalah yang dimiliki umat Islam gitu. Harusnya seperti itu. Dilanjutkan lagi mengenai riwayat dari Abu Hurairah, ma ubidullah bisyai'in afdala minal fiksi fiddin wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Jadi ibadah yang paling utama gitu ya adalah kepahaman dalam bidang agama. Nah, di sini juga ini pujian yang luar biasa, wala faqihun wahidun, seorang faqih asyadu ala syaiton, itu dianggap berbahaya oleh setan min alfi abidin, ketimbang 1000 ahli ibadah. Pemaknaannya bukan berarti orang yang ahli ibadah itu jelek, bukan seperti itu. Sekali lagi seperti yang di awal saya katakan bahwa membandingkan dengan faqih dengan abid itu adalah perbandingan yang tujuannya adalah fokus kepada faqihnya, sehingga apa? Sehingga kita paham bahwa ternyata faqih ini adalah hal yang utama, hal yang mulia gitu ya. Tapi bukan berarti ibadah ini jelek, bukan. Atau bisa jadi makna yang kedua yaitu faqih ya, yang berilmu itu tentu lebih berbahaya menurut setan daripada 1000 ahli ibadah yang bodoh dalam agama. Nah, kan ada ya seperti itu. Orang-orang yang melaksanakan amal tanpa ilmu, nah ini bisa jadi masuk kategori ini. Walikuli syai'in imadun. Setiap atau segala sesuatu itu ada pilarnya, ada penopangnya. Wa imadu hadaddin al-fiqhu. Dan pilar atau penopang agama ini adalah al-fiqhu, ya, fikih atau ajaran agama Islam ya. Kepahaman mengenai ajaran itu maksudnya. Selanjutnya wa Ibnu Najjar an Muhammad ibni Ali rakaatani min alimin afdalu min sab'ina rakaatan min ghairi alim. Nah, Ibnu Najjar dari Muhammad bin Ali ini meriwayatkan sebuah riwayat bahwa rakaatani 2 rakaat min alimin 2 rakaat dari orang alim afdalu lebih utama min sab'ina rakaatan min ghairi alim. Lebih utama dari 70 rakaat orang yang tidak alim, ya, orang awam, orang biasa. Nah inilah keutamaan ya, ini sudah dianggap seperti ini. Dalam kitab yang lain disampaikan bahwa Allah, mengapa kok seorang alim itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada yang lain? Katakanlah disebut-sebut, misalkan lebih afdol daripada abid, lebih afdol daripada ghair alim, misalnya seperti itu.
Nah, ternyata jawabannya simpel kata ulama itu. Misalnya kalau kita baca kitabnya Ibnu Jamaah ya, Tazkirah itu bilang ya, kalau seorang alim itu dia bisa bermanfaat buat dirinya dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain dengan ilmunya itu. Sedangkan kalau seorang ahli ibadah ya amalnya itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemungkinan besar seperti itu kata beliau. Jadi seorang alim itu dengan ilmunya dia bisa mencerdaskan dirinya dan orang lain. Tapi kalau seorang abid ya amalnya ya untuk dia sendiri kan itu. Kalau ilmu itu disebarkan nanti orang lain mengamalkan, sebagaimana nanti ada riwayat juga di sini ya mengenai katakanlah marketing pahala gitu, atau multi level pahala gitu, yang itu satu menyampaikan yang lain menyampaikan lagi terus dapat pahala terus, jaringannya itu luar biasa. Baik, dilanjutkan lagi. Wa Abu Nuaim wal Khatib an Abi Hurairah khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulama'iha ruhama'uha. Di sini sampaikan umat ya, sebaik-baiknya umatku adalah para alim ya, para alim mereka. Dan sebaik-baiknya alim ya, sebaik-baiknya para alim mereka itu adalah para alim yang welas asih, para alim yang memiliki kasih sayang. Jadi di antara umat itu yang terbaik adalah tentu yang berilmu kan gitu. Nah, sebaik-baiknya orang yang berilmu itu adalah mereka punya ilmu sekaligus mereka pun memiliki kasih sayang. Kasih sayang terhadap umat Islam gitu ya. Lebih mengutamakan umat Islam. Karena cobaan bagi seorang alim itu ketika memprioritaskan mana yang kepentingan umat dan mana yang kepentingan pribadi itu kan sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa berat bagi seorang alim itu. Jadi ketika seorang alim ini menyayangi umatnya, maka seorang alim ini bukan cuma ilmu, bahkan rela berjuang. Sebagaimana para ulama terdahulu yang berjuang melawan penjajah, melawan kolonialisme, itu mereka adalah orang-orang yang penyayang gitu ya. Terbukti kasih sayang mereka terhadap umat. Kenapa? Karena mereka mengutamakan umat. Apa buktinya mereka mengutamakan umat? Mereka melawan kezaliman. Apa buktinya mereka melawan kezaliman? Mereka berkata kebenaran, berfatwa untuk melawan kafir penjajah pada saat itu. Sehingga Indonesia bisa merdeka atas berkat rahmat Allah gitu ya. Jadi kasih sayang ulama. Jadi kemerdekaan Indonesia ini adalah kasih sayang para ulama sebetulnya. Padahal para ulama bisa saja mereka nggak peduli, lebih fokus dalam mungkin hanya menulis saja, fokus ngajar ngaji saja, bisa sebetulnya seperti itu. Tapi ternyata di lain sisi ketika mereka juga harus menyampaikan ilmu, memiliki kewajiban untuk mengasuh para santri, juga mereka mengangkat kekuatan untuk melawan penjajah. Subhanallah ya, itu kasih sayang para ulama itu. Selanjutnya masih dalam riwayat Abu Nuaim Al-Khatib dari Abu Hurairah tadi itu, ala wa innallaha ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina dzanban qabla ya qabla an yaghfira lil jahili dzanban wahidan. Ingatlah Allah mengampuni dosa ya, mengampuni seorang alim gitu ya. Mengampuni seorang alim 40 dosa sebelum Allah mengampuni satu dosa orang bodoh. Jadi Allah itu pasti akan mengampuni 40 dosa seorang alim sebelum dia mengampuni ya satu dosa orang bodoh.
Itu termasuk keutamaan juga. Ala wa ainal alimar rahimah yaji'u yaumal qiyamati. Ingat, sungguh seorang alim yang penyayang akan datang hari kiamat. Wa inna nurahu, dan cahaya orang itu, cahaya sang alim, qad adha'a. Cahaya orang alim ini akan menerangi yamsi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi, bakal menerangi sejauh timur dan barat, kama yudhi'u al-kaukabu ad-durriyu, seperti atau seolah-olah ya bintang berkilauan menyinari cahayanya, menyinari atau mengeluarkan cahaya ya, bersinar seperti bintang-bintang berkilauan yang bersinar. Wa Dailami an Ibni Abbas, idza matal alim sawwarallahu ilmahu fi qabrihi yu'annisuhu ila yaumil qiyamati wa yadra'u anhu hawwamal ardi ya. Hawwamal ardi. Imam Ad-Dailami dari Ibn Abbas ini menyampaikan sebuah riwayat hadis. Idza matal alim, kalau seorang alim itu wafat, sawwarallahu ilmahu, Allah bakal membuat ilmunya itu ya membentuk ilmunya itu fi qabri, di dalam kubur sang alim itu, yu'anisuhu. Nah, ilmunya itu bakal membentuk sesosok yang menemani sang alim ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yadra'u anhu hawamal ardi, dan juga Allah bakal akan menjauhkan dari si alim yang ada di dalam kubur ini segala macam ya makhluk-makhluk yang ada di dalam perut bumi. Jadi segala macam makhluk-makhluk serangga yang ada di perut bumi ini bakal dijauhkan dari mayat si alim ini ya. Nah, ini ternyata riwayatnya ya. Makanya kita suka menemukan kejadian luar biasa para alim ulama ya, yang mereka ini tubuhnya awet ya, maksudnya tidak mengalami pembusukan gitu, tidak mengalami yang menjijikan, tapi malah bahkan berbau harum gitu. Nah, ini salah satu riwayatnya ya. Wa Abu Syaikh wa Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, idza ijtama'al alimu wal abid ala syirat. Di sini Abu Syaikh dan Ad-Dailami dari Ibni Abbas meriwayatkan yang dianggap sebagai sebuah hadis, katanya, idza ijtama'al alim, kalau seorang alim bertemu, wal abid ala syirat ya, ketika ada al-alim, ketika sang alim dan sang abid bertemu di atas jembatan syirat, qila lil abid, maka disampaikanlah kepada si abid yang ahli ibadah ini, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, wa tana'am bi ibadatika, dan nikmatilah karena ibadahmu gitu ya, bersenang-senanglah ya gitu, nikmati surga itu karena ibadah. Wakil alil alim, sedangkan kalau kepada orang alim itu disampaikan kif, tunggu dulu. Nah, gitu ya, berhenti. Kifuna, berarti di sini. Nah, berhenti bukan berarti dihalangi, tapi disampaikan fasfa. Nah, liman ahbabta. Coba gitu ya. Coba berikanlah syafaat kepada yang kamu cintai, kamu senangi. Fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syafa'ata. Gitu ya. Karena sungguhnya kamu tidaklah memberi syafaat kepada seseorang, pasti hak syafaatnya dari kamu itu bakal diterima gitu ya. Faqoma maqamal anbiya, maka orang alim ini ternyata ya laksana menempati posisi para nabi. Nah, ini salah satu keutamaan seorang alim ya, perbedaannya posisinya di surga. Kalau sealim ini ternyata karena memang ilmunya bermanfaat bagi yang lain, maka di akhirat pun nanti seolah-olah sang alim ini masih bisa memintakan ampunan
memberi syafaat kepada yang lainnya. Ya. Selanjutnya wal khatib an Utsman radhiyallahu anhu awalu man yashfa' ya. Awalu man yashfa'u yaumal qiyamatil anbiya summal ulama summa syuhada. Imam Al-Khatib ini meriwayatkan yang dianggap sebagai sebuah hadis dari Sayyidina Utsman bahwa awalu man yashfa' yaumal qiyamah, orang yang pertama bisa memberi syafaat hari kiamat al-anbiya adalah para nabi, summal ulama, kemudian ulama, summa syuhada, kemudian orang yang meninggal syahid. Syahid di sini syahid jihad fisabilillah maksudnya. Bahwa Anas juga dari beliau dari Al-Khatib dari Anas, fadlul alim ala ghairihi kafadin nabi ala ummatihi. Keutamaan seorang alim, seorang berilmu atas lainnya itu laksana keutamaan Nabi di atas umatnya. An Jabir akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Selanjutnya ada riwayat dari Jabir. Nah, di sini Jabir radhiyallahu anhu menyampaikan akrimul ulama, hormatilah para ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Faman akramahum, siapa yang menghormati mereka, faqad akramallahu wa rasulahu, sungguh dia seperti menghormati atau dia sungguh telah menghormati Allah dan Rasulnya. Jadi memuliakan ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Kalau kita sudah memuliakan ulama, maka kita dianggap memuliakan, menghormati Allah dan Rasulnya. Ya, subhanallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang menghormati para ulama. Wa Ibnu Asakir an Abi Sa'id man alama ayatan min kitabillah au baban min ilmin anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Man alama, siapa yang mengajarkan ayatan, sebuah ayat min kitabillah dari kitab Allah, au baban atau sebuah bab min ilmin dari sebuah ilmu, anmallahu ajrahu, Allah akan menumbuhkan pahalanya, membesarkan pahalanya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Riwayat selanjutnya, wa Ibnu Majah an Mu'ad ibni Anas man alama ilman falahu ajru man amila bihi layan kusu min ajril amil. Siapa yang mengajarkan sebuah ilmu, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu itu, yang mana tidak mengurangi pahala dari yang melaksanakan ilmu tadi itu. Wa Ahmad an Mu'az la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Mu'az radhiyallahu an, la'an yahdiyallahu bika, ya, la'anlah yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. La'an yahdiyallahu bika. Jadi Allah gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan hidayah melalui dirimu, ya, rajulan, seseorang, khairun laka, itu lebih baik minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia itu. Nah, jadi di sini disampaikan la'an yahdiyallahu bika rajulan. Jadi
hidayah yang sampai kepada seseorang melalui jalan kita gitu ya. Jadi sampainya hidayah kepada seseorang melalui jalan kita itu lebih bagus, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia tersebut. Jadi Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena wasilah kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Ini tentu hadis ini berbicara dalam konteks dakwah. Yang namanya dakwah, maka harus terwujud dua hal kan, dakwah itu. Yang pertama, yad'una ilal Islam. Yad'una ilal Islam. Mengajak masuk Islam. Kalau yang didakwahi adalah non-Muslim. Terus yang kedua, maka yang kedua itu adalah selain yad'una ilal Islam, nah maka yad'una ilal Islam lil muslimin adalah maknanya adalah bagaimana caranya umat Islam itu didakwahi untuk menjalankan ajaran Islam secara kafah gitu ya. Jadi karena itu para ulama itu membuat istilah. Jadi dakwah itu ada dua, ada dakwah ilallah, ada dakwah ilal Islam. Jadi dakwah ilallah dan dakwah listinafi hayatil islamiyah gitu katanya. Jadi ada yang disebut dakwah ilallah itu mengajak orang mengimani Allah. Tapi kalau dakwah listinafi hayatil islamiyah itu adalah seruan, ajakan kepada umat Islam supaya mereka menjalankan ajaran Islamnya secara total, secara kafah. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim bahwa seseorang itu sudah berdakwah dengan belusukan sana sini dan sebagainya. Nah, kalau tidak terwujud dua hal tadi, apalagi isinya itu cuma bicara soal toleransi, bicara soal misalnya isinya itu hanya bicara soal moderatisme Islam misalnya, yang semuanya itu sebetulnya adalah perkara-perkara yang subhat, yang tidak pernah dikenal oleh para ulama yang ketika mereka menyampaikan dakwah. Nah maka kalau tidak terwujud dua hal tadi, ya dakwah ilallah dan dakwah listinafi hayatil islamiyah, maka tentu sebetulnya sedang dakwah apa gitu ya pertanyaannya. Karena kalau kita lihat aktivitas Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, Nabi itu antara hak dan batil jelas. Tidak ada moderat-moderatan, tidak ada pertengahan-pertengahan lah, tidak ada. Yang ini benar, yang ini salah, yang ini beriman, yang ini kufur gitu ya. Itu Nabi gitu ya. Demikian juga ketika Nabi menjadi kepala negara di Madinah juga sama dakwah itu. Bahkan sangat luar biasa dakwahnya itu. Dikirim surat ke Heraklius, kirim surat ke Kaisar, kirim surat ke penguasa-penguasa Persia, penguasa Romawi, semuanya itu isinya apa? Suruh masuk Islam. Selanjutnya di sini ada juga wa Ibnu Najjar, an Ibni Abbas, al-wudu warwah ilal masajid fi ta'limil ilmi afdalu indallahi anil jihadi fi sabilillah. Di al-guduwu warwahu berangkat pagi dan sore ilal masjid ke masjid fi ta'limil ilmi ya dalam mengajarkan ilmu afdalu ya afdalu lebih utama indallahi
di sisi Allah, anil jihadi fi sabilillah, dari jihad di jalan Allah. Sekali lagi disampaikan di sini ya, ta'limul ilmi bukan berarti lebih utama daripada jihad, bukan. Dan ini pun juga tidak berbicara jihad di sini, tapi bicara fokus dalam thalabul ilmi ya. Nah, sehingga makna yang bisa kita dapatkan adalah keutamaan gitu. Keutamaan dalam mengajarkan ilmu gitu ya. Bukan artinya lebih utama daripada jihad, enggak. Sama-sama kedua-duanya utama ya. Hanya saja diperbandingkannya seperti ini supaya apa? Supaya kita terjangkau, supaya kita paham gitu ya. Supaya kita paham betapa luar biasanya sampai-sampai disandingkan dengan jihad. Meskipun ini bukan bab jihad ya. Kalau bicara soal jihad, keutamaan jihad lebih banyak lagi hadisnya. Jadi ini tidak bicara dalam konteks jihadnya, tetapi dalam konteks bahwa mencari ilmu itu penting, gitu maksudnya. Wa tabarani an Ibnu Mas'ud ayyuma rajulin atahullahu ilman fakatamahul ya fakatamahu al-jama ya al-jamahu Allahu yaumal qiyamati bilizamin min narin. Imam At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis. Di sini disampaikan ayyuma rajulin ya, siapapun orangnya atahullahu ilman, yang Allah sudah berikan ilmu, fakatamahu, lalu dia tutupi ilmu itu, lalu dia tutupi kebenaran ilmu tersebut, aljamahullahu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat Allah bakal mencambuknya bilizamin minarin, dicambuk dengan dari api ya, dicambuk dari api. Jadi siapa yang sudah Allah berikan ilmu kepada seseorang, lalu dia sembunyikan ilmu itu, sehingga umat jadi tersesat. Ya, jadi umat akhirnya jadi kebingungan, misalnya sekarang. Ya kan, mengenai toleransi kan banyak yang masih bingung gitu, yang sebetulnya seperti apa. Termasuk ajaran-ajaran Islam yang lain yang sudah di stigma negatif, itu kan masih perlu penjelasan lebih lanjut kan. Nah, kalau orang alimnya diam, alias dia menyembunyikan ilmu, ketika di audien, di publik, dia hanya menyampaikan hal-hal yang bikin ketawa saja, hal-hal yang menyenangkan saja. Sedangkan kewajiban-kewajiban syariah dari A sampai Z belum disampaikan kepada umat. Maka bisa jadi sang alim ini dia akan terkena ancaman dari hadis ini. Yaitu al-jamahullahu yaumal qiyamati bilizamin minan nar. Allah akan mencambuk orang tersebut di hari kiamat dengan cambuk api. Wan Nasa'i an Abi Hurairah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni riha. Imam An-Nasa'i meriwayatkan sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah. Di sini disampaikan man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang seharusnya gitu ya dicari demi keridhaan, demi keridhaan Allah atau lillahi ta'ala, tapi la ta'lamuhu, dia mempelajarinya illa liyusiba ardan dunya, dia mempelajari hanya demi mendapatkan harta dunia. Lam yajid, maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannati, harum surga, yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapati harum surga pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik.
Jadi dalam konteks ikhlas, ya ikhlasun niyah fi talabil ilmi ini sangat penting. Jadi kita memang harus ikhlas dalam mencari ilmu ya. Wa Ibnu Majah anhu man ta'alamal ilma liyubahiya bihil ulama au yumariya bihi sufaha au yasrifu bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu jahannama. Nauzubillah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah juga, man ta'alamal ilma, siapa yang belajar ilmu, liyubahia bihil ulama, siapa yang belajar ilmu untuk mendebat para ulama, untuk membanggakan diri atau mendebat para ulama, atau yumariya bihi sufaha, atau untuk memperdaya orang-orang bodoh, au yasrifu bihi wujuhan nas ilaih, atau belajar ilmu itu supaya dia populer, orang-orang memperhatikan dia, maka adkhalallahu jahannam, maka Allah pasti masukkan orang itu ke neraka ya. Wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi anil Hasan mursalan. Di sini Imam Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Hasan. Ini adalah hadis mursal, yaitu hadis yang tidak disebutkan sahabatnya ya. Ma min abdin yakhtubu khutbatan illallah sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma rada biha. Dalam hadis ini disampaikan, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yakhtubu khutbatan, yang berkhutbah dengan sebuah khutbah, illallah, ya, melainkan Allah sa'ilhu akan menanyainya, anha mengenai khutbah dia, yaumal kiamati pada hari kiamat, ma'arodami biha, gitu ya, menanyai seorang hamba tadi mengenai khutbahnya di hari kiamat nanti, mengenai apa maksud atau apa niatan dari khutbahnya itu, gitu. Nah, di sini ada lanjutannya. Nah, di sini dilanjutkan, qala fakana Malik ibnu Dinar idza hadasa biha baka. Nah, di sini Malik bin Dinar, jadi Malik bin Dinar di sini menyampaikan, idza hadasa, kalau Malik bin Dinar ini membicarakan biha, idza hadasa biha, membicarakan hadis tersebut, maka beliau akan menangis, gitu ya. Maka beliau akan menangis. Beliau akan menangis hatta yanqati. Beliau akan menangis sampai terhenti, sumayaqulu, lalu beliau berkata, atasabuna aini tuqiru bikalami alaikum. Kata beliau seperti itu. Wa na'lamu anallah sa'ili anhu yaumil qiyamah. Atasabuna, apakah kalian anggap, apakah kalian mengira, aini, diri saya, mata saya, tuqiru bikalami alaikum, merasa tenang dengan ucapan saya terhadap kalian. Wa ana a'lamu, padahal saya tahu, annallah, bahwa Allah, sa'ili anhu, bakal menanyai, gitu ya, bakal menanyai saya mengenai ucapan saya yaumal kiamati, pada hari kiamat, ma aradtu bihi, gitu ya, mengenai
mengenai ucapan saya pada hari kiamat. Ma aradtu bihi. Kata Allah, apa maksudnya? Ma aradta bihi ya, maafan. Apa maksud kamu bilang ini? Atau apa niatan kamu menyampaikan atau menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu kepada yang lain itu apa? Gitu. Ini ungkapan dari Malik bin Dinar ya. Malik bin Dinar ini sampai bilang seperti itu. Atasabuna ini tukiru bikalami alaikum. Apakah kalian anggap gitu ya? Apakah kalian anggap mataku ini tenang dengan ucapanku kepada kalian? Jadi itu ungkapan, jadi mata yang menangis tidak bisa membohongi gitu maksudnya. Matanya kan menangis. Artinya apa? Artinya sangat khawatir dengan ucapan dari yang disampaikan oleh beliau ini kepada sahabat-sahabatnya ya, sangat khawatir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap ucapan yang disampaikan itu Allah akan tanyai niatan dari ucapan itu pada hari kiamat ya, ya Allah. Mudah-mudahan kalau misalnya selama ini kita ada niatan, ada tujuan atau apa namanya, ketidakikhlasan gitu dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan ucapan, menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah. Ya, mudah-mudahan dengan barokah 10 malam terakhir yang penuh dengan ampunan ini, mudah-mudahan diampuni ya. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan lagi di sini, faqulu anta syahid ala qalbi. Lau lam a'lamu annahu ahabu ilaika lam aqra'u alasnain abadan. Lalu saya berkata, anta syahid. Gitu ya, anta syahid ala qalbi. Engkau ya, ya Allah, ya engkaulah ya Allah, ini menyaksikan hatiku. Ya, tahu segala isi hati. Lau lam a'lam annahu ahaba ilaika lam aqra alasnain abadan. Seandainya saya tidak tahu sesungguhnya ucapan itu engkau senangi, engkau cintai gitu ya, bagi diri saya, lam akro, tidaklah saya membaca alasnain abadan, saya tidak akan membaca kepada dua orang selamanya gitu ya. Jadi Allah sebagai saksi hati saya, kalau saya tidak tahu ya, kalau saya tidak mengetahui ucapan saya itu lebih disukai olehmu, nah maka tentu tidak akan membacakannya kepada dua orang selamanya. Jadi ini lanjutan dari perkataan Malik bin Dinar. Jadi beliau ini menyerahkan kepada Allah. Anta syahid ala qalbi. Engkau tentu menyaksikan hati saya gitu ya. Nah, sedangkan beliau menyatakan lagi laulam a'lam annahu ahabbu ilaik gitu ya. Nah, kalau saya tidak tahu sesuatu itu lebih engkau cintai, nah maka ya lam akro, aku tidak akan membaca alasna abadin. Jadi aku tidak akan membacakan kepada, maksudnya kebalikannya gitu ya. Maksudnya kebalikannya. Jadi seandainya tahu bahwa apa yang kita katakan itu ya seandainya gitu kan, seandainya kita mengetahui apa yang kita ucapkan itu Allah tuh senang, nah maka pasti akan disampaikan terus menerus oleh kita itu ya. Selanjutnya di sini ada wasiatus Syekh Al-Bakri lil muallif. Jadi wasiat Syekh Al-Bakri kepada penulis kitab Irsyadul Ibad. Wakala Syekhuna, berkata guru kami, Syekhu Masyaikh Al-Islam, ya, seorang Syekh Islam, Syekhul Islam, wal Muslimin, Qutbuz Zaman, ya, ini gelar-gelar beliau ya, Qutbuz Zaman, Samsu Dairatil Irfan, Lisanul Malakutil Kudusi fi Alam, At-Tamkinu Zainul Abidin.
Ini gelar-gelar beliau, guru sang mu'alif ya. Abu Bakrin Muhammad ibnu Abi Al-Hasan Al-Bakri Asy-Siddiqi radhiyallahu anhu fima ausani bihi ij'alil ikhlasa fima tufiduhu wa tastafiduhu syi'araka wal adabu ma'allahi fima tu'alimuhu tata'alamuhu disaraka. Ini nasihatnya. Nasihat dari guru beliau ya. Ij'alil ikhlas, jadikanlah ikhlas fima tufiduhu. Jadikanlah ikhlas dalam segala perkara yang bisa diambil manfaatnya. Watastafiduhu ya watastafiduhu si'aruka. Yang bisa kamu meraih manfaat yang dianggap sebagai pakaian gitu ya, sebagai pakaian kita. Jadi kita harus menjadikan keikhlasan itu perkara yang utama gitu ya. Dalam hal yang bisa memberi manfaat kepada orang lain atau memberi manfaat kepada diri kita sendiri, itu ikhlas itu harus ada. Wal adabu ma'allah, lalu jadikan juga adab ya, adab kepada Allah fima tu'alimuhu wa tata'alumuhu disaruka. Gitu ya, adab terhadap Allah dalam perkara apa? Dalam perkara yang Anda mengajarkannya dan Anda mempelajarinya sebagai mantel ya, sebagai mantel kita. Jadi ikhlas sebagai pakaian, adab sebagai mantel gitu. Wala tabkhal ala talibin bi ta'limi ma alamahullahu iyyaka mutaharriyan fi taharri man ya'lamu annallaha yarahu intaha. Wala tabkhal, jangan sampai Anda itu bakhil atau kikir atau pelit ala talibin kepada orang yang mencari ilmu bi ta'limin untuk mengajarkan ma'alamahullahu iyyaka, apa yang Allah sudah berikan, apa yang Allah sudah ajarkan kepada dirimu mutaharian, karena melihat-lihat atau memilih-milih fihi tahari man ya'lamu anallaha yarahu. Jadi memilih-milih gitu ya, sebagaimana memilih-milih amal perbuatan orang yang sudah tahu padahal Allah melihatnya gitu. Artinya sia-sia gitu ya, perbuatan itu sia-sia. Jadi yang namanya kikir kepada orang yang sedang mencari ilmu, kita tidak mau mengajarkan padahal kita tahu dia itu sedang mencari ilmu, padahal Allah yang memberikan kita ilmu gitu ya. Nah ini kan seolah-olah seperti tadi, seolah-olah ada orang yang memilih-milih amal padahal Allah sudah tahu, Allah sudah melihat gitu. Amal kita itu yang mana yang ini gitu. Jadi Allah udah tahu amal kita mana yang berpahala, mana yang mengandung dosa. Nah maka sikap kita itu ya harusnya jangan sampai kikir terhadap ilmu. Di sini pun juga beliau mendoakan kita ya. Razaqanallahul ikhlasa fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'i ta'ati. Semoga Allah memberi karunia keikhlasan kepada kita semua di dalam mencari ilmu, di dalam menyebarkan ilmu dan segala hal ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wa fil ghayati lil hisni qala Said Al-Jalil dororun nu amr inna kauman tarakul ilma wa mujalasata ahlil ilmi. Dalam kitab Al-Ghayah Imam Al-Hisni gitu ya.
Ini Said Al-Jalil Doror bin Amr ini menyampaikan, inna kauman, ada kaum tarokul ilma wa mujalasata ahlil ilmi. Mereka meninggalkan ilmu, juga meninggalkan bergaul dengan orang-orang berilmu. Wattakhadu mahariba wasallu wasomu hatta ya bisa jil dihu ahadihim ala ozmihi. Jadi mereka ini kan meninggalkan ilmu dan bergaul dengan orang ahli ilmu ya, meninggalkan itu semua. Namun pada saat yang sama mereka itu banyak melakukan perang, sholat, bahkan banyak melakukan saum. Bahkan di sini disampaikan salah seorang dari mereka itu karena sering berperang, sholat dan saum itu sampai kulitnya kering di atas tulangnya. Khalafu fahalaku. Maka mereka pasti bakal menyimpang dan bakal binasa kalau mereka meninggalkan ilmu dan bergaul dengan ahlul ilmi. Walladzi la ilaha ghairuhu ma'amila amilun ala jahlin illa kana ma yufsidu aksaro mimma yuslihu ya wasafahum bil halak. Nasihatnya dilanjutkan, beliau juga menyampaikan di sini ya. Menyampaikan tambahannya di sini ya. Demi la ilaha ghairuhu. Ya, demi zat yang tidak ada selain Allah. Ma'amil amilun ala jahlin. Jadi seorang yang beramal dengan kebodohannya, illa kana mayufsidu aksaru mimma yuslihu. Pasti dia itu bakal lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi orang yang beramal dengan kebodohan, pasti dia itu banyak merusak daripada memperbaiki. Wasofahum bil halak. Ya. Nah karena mereka memiliki sifat yang bisa membinasakan, bisa memusnahkan. Tanbihun. Nah ada catatan di sini. Alhamdulillah di sini dikasih catatan oleh mu'alif rahimahullah wa nafa'anullah bi ulumi amin ya rabbal alamin. Qala mu'alif rahimahullah, mu'alif menyampaikan dari sebegitu panjangnya ya riwayat-riwayat yang beliau sampaikan mengenai ilmu ya, dari mulai keutamaannya dan banyak sekali tadi ya. Nah ditutup di sini disampaikan oleh beliau tanbihun, ada catatan. Inna awala wajibin alal abai lil auladi ta'limuhum anan nabi sallallahu bu'itsa bimakata wa mata wa dufina bil madinati. Ini simple ya, sebetulnya simple, cuman ini banyak yang orang tua yang luput untuk poin yang awal ini ya. Jadi fi awali ma yajibu ta'limuhu lisigor. Yang pertama kali mesti diajarkan kepada anak apa? Nah, di sini sampaikan. Inna awala, sungguhnya yang pertama kali yang wajib alal aba bagi para ayah atau orang tua lil auladi kepada anak-anak mereka ta'limuhum. Mereka itu harus dikasih tahu, diajarin, dikasih ilmu gitu ya, diajarkan anan nabiya bahwa Nabi Muhammad SAW buisa di Makkah, diutus di Mekah, wa mata dan wafat, wadufina bil Madinah dan dimakamkan di Madinah. Maksudnya apa? Maksudnya Sirah An-Nabawiyah. Jadi salah satu yang penting diajarkan kepada anak-anak adalah Sirah Nabawiyah ternyata. Jangan sampai anak kita nggak tahu Nabi kita siapa, nauzubillah, nggak tahu Nabi diutus dakwah di mana.
tidak tahu Nabi wafat di mana, bahkan tidak tahu yang namanya Makkah Madinah itu apa. Oh, nauzubillah, nauzubillah. Jangan sampai. Nah, ini kata mu'alif seperti itu. Beliau menyampaikan di poin yang pertama ini catatannya bahwa para ayah atau orang tua cobalah ajarkan sirah nabawiyah kepada anak-anaknya. Sehingga jangan sampai mereka tidak mengenal Nabi Muhammad gitu ya. Jangan sampai nauzubillah. Selanjutnya, kalau tadi untuk anak-anak, nah selanjutnya i'lam inna awala ma yalzamul mukallaf ta'allumu syahadatain wa ma'nahuma wa jazmu tiqodihi. Nah, sekarang untuk mukallaf. Kalau tadi untuk lisigor kan untuk anak-anak, nah sekarang untuk mu'alaf. Untuk mukallaf itu artinya orang yang sudah balik, orang sudah balik dan dia sudah mengharuskan menjalankan kewajiban syariah ya. Di sini disampaikan inna awwala, sungguhnya yang paling pertama, mayal zamu yang mesti al mukallaf ta'allum, yang mesti mukallaf pelajari itu adalah asyhadatain, dua kalimat syahadat, wa manhuma, pemaknaan dari dua kalimat syahadat tadi itu, wa jazmu tiqadihi, dan juga menguatkan keyakinan dirinya ya. Jadi mukallaf ini dia harus belajar makna dua kalimat syahadat dan menguatkan akidahnya bagi mukallaf. Summa ta'alum zawahiri ilmi tauhidi wa sifatillahi ta'ala wa in lam yakun anidalil. Jadi ini standar paling minimal. Standar paling minimal katanya. Lalu belajar inti sari ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Meskipun awalnya mungkin tidak berdasarkan dalil. Namun pada perkembangannya nanti itu dalam konteks akidah itu memang tidak boleh bertaklid. Kalau dalam konteks awalan belajar ya nggak masalah. Tapi kesananya itu dia harus membangun akidahnya, tidak boleh bertaklid. Harus membangun akidahnya dengan dalil akli maupun dalil nakli. Summa mayahtaju ilaihi liiqamati fara'ididdin. Setelah itu mempelajari perkara yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban agama, melaksanakan kefarduan agama ya. Seperti apa? Kearkani sholati, seperti rukun-rukun sholat, wa saum, wa syurutihima, dan juga syarat. Jadi rukun dan syarat sholat dan saum ya. Selanjutnya wa zakati in malaka malan nisoban walau kana hunaka sa'in. Juga mempelajari mengenai zakat. Jika sudah memiliki harta mencapai nisob, meskipun memang untuk zakat ini kan ada yang namanya sa'in. Ada orang yang dipilih oleh seorang imam, seorang khalifah, nanti itu menjadi pengurus, ya, penarik zakat, gitu ya, penghitung zakat. Jadi nanti masyarakat itu enak gitu. Kalau ingin tahu saya tuh sekarang itu harus wajib zakat enggak ya? Kan sekarang ngitung sendiri, pusing kan? Apalagi belum belajar fikih. Nah nanti itu memang ada petugasnya khusus, pegawainya khusus mengenai pajak ini ya, mengenai zakat mengenai zakat yang diangkat oleh seorang khalifah, seorang imam, nanti itu ada. Tapi dalam kitab ini menurut mu'alif rahimahullah, nah, zakat juga harus kita pelajari. Meskipun pada masa keemasan Islam ya muzaki itu enak, tinggal diem aja, silakan audit berapa zakatnya kan gitu. Tapi tetap kita pun juga harus bisa gitu ya, harus belajar mengenai zakat ini. Meskipun ada petugas pajak, petugas zakatnya ya, meskipun ada petugas zakatnya. Wal haji in kana mustati'an lah. Juga mempelajari ibadah haji kalau sudah mampu. Summa alal ahkamil lati
yaksiru wuqu'aha in arada an yubashiru aqdan bai'an kana au ghairuhu. Nah, setelah haji mempelajari hukum-hukum, beragam hukum yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Ketika ingin secara langsung bertransaksi jual beli atau bertransaksi dalam konteks selain jual beli. Ka'arkani wa syuruti la siyama fi ribawiyati liman khodo fiha. Termasuk juga di sini seperti apa? Mempelajari apa misalnya? Ya rukun-rukun, syarat-syarat. Rukun dan syarat jual beli dan juga transaksi-transaksi yang lainnya kan pasti ada syarat dan rukunnya ya. Terutama juga harus mempelajari masalah riba. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan riba itu seperti apa? Supaya jangan sampai kita terjerumus kepada riba. Liman khawdafiyah, bagi orang yang melakukan atau bagi orang yang berkecimpung di dalam bisnis misalnya ya, harus mempelajari. Wa kawajibatil qasmi baina zauzati wal qiyami bil mamaliki. Nah, juga seperti kita harus juga mempelajari kewajiban giliran bagi istri-istri kita. Karena kalau seorang yang poligami, nah ini kan dia harus memahami bagaimana hukum syara dalam menggilir ya istri-istri itu seperti apa. Itu ada hukum syaranya. Harus dipelajari. Dan tidak tabu ya. Tapi bagi kita ya mungkin yang tidak berpoligami ya mungkin tidak mesti. Walaupun juga kita perlu belajar ini untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang poligami supaya poligaminya jadi sakinah ya. Wal qiyami bil mamalik juga karena zaman dulu masih ada perbudakan ya. Nah, maka di sini wal qiyam bil mamalik. Kita pun juga harus mempelajari kewajiban mengenai memimpin ya. Kewajiban mengenai memimpin, mengurus, bagaimana caranya memimpin dan mengurus para budak. Wajibu aidan ta'alumu dawai amrodil qalbi. Wajib juga belajar mengenai obat hati ya, obat penyakit hati. Kal hasad, seperti obat dari hasad apa? Waria, obatnya ria apa? Wal ujub, obatnya ujub seperti wal kibr, obatnya sombong gitu ya. Seperti apa? Wa tiqadu ma warada bihil kitabu was sunnah. Nah, juga seorang mukallaf ini wajib dia meyakini apa yang disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah dua catatan penting ya. Yang pertama catatan lisigor, yang kedua bagi mukallaf. Catatan bagi mukallaf. Inilah bahasan mengenai babul ilmi.